Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas eh, praktikum dasar sistem kontrol Fine State Machine dengan State Flow di MATLAB atau Simulink. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Rahmat Fauzi dengan NIM 4004032465074 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas B angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, di sini what is state machine and SN? Apa sih mesin finance state machine ini atau FSM ini? Nah, di sini state machine atau mesin peragaan merupakan model komputasi abstrak yang mempresentasikan sistem yang dapat berada dalam salah satu dari kumpulan aturan atau set terbatas pada suatu waktu dan dapat berubah ke keadaan lain, eh, transisi lah, berdasarkan masukan tertentu sering diimplementasikan sebagai finite state machine atau FSM, yaitu mesin dengan jumlah keadaan yang terbatas berguna untuk memodelkan logika kompleks pada game AI atau karakter compiler atau sistem kontrol seperti pintu otomatis. Next. Nah, di sini juga terdapat komponen utama. Ada empat komponen utama. Yang pertama, state atau keadaan, yang mana kondisi sistem saat ini, misalnya mati atau on off. Yang kedua, itu atau input, pemicu, sesuatu yang menyebabkan perubahan. Misalnya ada tombol apabila ditekan. Ketiga, transistor atau transisi, aturan perpindahan dari satu state ke state lainnya. Keempat, action, waktu, apa yang dilakukan sistem saat berada di state tertentu atau saat bertransisi. Nah, di sini lanjut kita akan membahas state flow MP3 player. Yang mana state flow MP3 player ini adalah representasi visual atau logika terstruktur yang mengatur bagaimana sebuah pemutar musik berpindah dari satu kondisi. Jika VSM adalah mesinnya, maka state flow ini merupakan peta jalannya atau diagram alur yang memastikan musik tidak tumpang tindih dan tombol merespon dengan benar sesuai situasi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi konsep state flow MP3 player ini sendiri menggambarkan alur perpindahan state MP3 player berdasarkan itu tombol atau perintah dan action atau aksi sistem. Nah, MP3 player ini sangat cocok dimodelkan dengan FSM dikarenakan yaitu perilakunya jelas, play, pause, stop, dan lain-lain. Terus respon tergantung kondisi saat itu. Yang mana kita mau nge-pause atau mau lanjutin. Nah, selanjutnya menghindari konflik logika tombol. Kan tuh tombolnya kan mudah. Kedua, komponen PSM MP3 player. Yang mana yang terbagi jadi tiga. Itu A, state, PSM, event, dan agent atau aksi. Kita mulai dari state 2 atau keadaan. State utama MP3 player ini didapat tiga tadi. Stop, play, pause, next, dan lain-lain lah. Nah, selanjutnya berasal dari tombol pengguna atau seperti ini. Kita play, pause, stop, lebih menggunakan lanjut action atau aksi yang dilakukan sistem ini untuk seperti memutar lagi menghentikan menjauh menjeda atau pindah waktu atau reset posisi lagi. Next, step flow
Lanjut ke state flow traffic light, yang mana state flow atau alur keadaan lampu lalu lintas merupakan representasi sistem lampu lalu lintas sebagai finite state machine FSM, di mana lampu berubah statusnya atau keadaannya secara berurutan seperti itu, hijau, kuning, merah untuk mengontrol arus kendaraan di persimpangan, memberikan giliran secara bergantian berdasarkan waktu atau deteksi kendaraan, dan sering digunakan dalam sistem simulasi atau sistem kontrol adaptif. Next. Nah, di sini ada komponen state machine lampu lalu lintas, yang mana ada hijau, kuning, merah. Yang hijau ini menandakan sebagai state-nya tuh kendaraan boleh jalan. Kuning sebagai state ya, harus bersiap-siap berhenti atau berhati-hati. Lanjut ke merah agar kendaraan harus berhenti. Nah, untuk pemicunya ini menggunakan time out, timer, terus sudah timer habis masuk kuning, kuning ke merah, merah kembali lagi ke hijau. Dan untuk actionnya itu menyalakan atau melalui ulang menghitung waktu atau reset task. Jadi dia akan berulang-ulang. FSM pada turning sinyal atau lampu sein kendaraan. Nah, konsep state flow turning sinyal atau uh, turning sinyal lampu sein ini bekerja dengan pola berkedip seperti sen motor dan arah tertentu. Misal kita menombol kiri, dia akan otomatis menyalakan lampu ke bagian kiri, dan apabila tombol untuk menggeserkan ke kanan, dia akan menyala bagian kanan. Pelakunya sangat cocok dimodelkan dengan finite state machine karena state-nya terbatas, respon tergantung posisi saklar. Selang nyala berulang dan teratur. Di sini juga ada komponen utamanya ya, yang mana off, actionnya dia menyalakan lampu sein kiri, sein kanan, matikan lampu, menyalakan kedua lampu atau hazard, lampu hazard. Jadi dua-duanya menyala. Skip saja. Kita masuk ke state action entry during exit, yang mana dalam konteks state atau FSM ini aksi keadaan seperti entry, during, atau exit adalah instruksi yang dijalankan saat objek atau sistem masuk entry ke suatu state selama berada during dalam state tertentu, atau keluar atau exit dari state itu, memungkinkan respon dinamis terhadap peristiwa tanpa langsung berpindah state. Aksi entry terjadi sekali saat memasuki state. Aksi during sering disebut juga internal transition atau activity, berjalan terus menerus selama di state. Dan aksi exit terjadi sekali sebelum meninggalkan state, membedakannya dari transisi antar state biasa. Next. Nah, state action ini ada tiga, itu entry, during, exit. Yang pertama kita bahas entry atau aksi masukannya dulu terlebih dahulu. Jadi kapan dieksekusinya? Segera setelah sesuatu state diaktifkan atau dimasuki. Fungsinya melakukan inisialisasi, menyiapkan sumber daya atau menjalankan kode sekali untuk state tersebut. Sebagai contoh, saat sistem masuk ke state mengirim pesan, entry bisa berupa membuka koneksi jaringan atau memuat data pesan. Yang kedua ada during atau aksi selama. Nah, kapan dieksekusinya? Berjalan terus-menerus selama objek berada dalam
state tertentu, seiring diimplementasikannya sebagai do activity atau internal transition. Nah, fungsinya memantau kondisi, memperbarui status, atau menjalankan tugas latar belakang. Contohnya, saat state mengunduh berkas, Turing bisa berupa memperbarui progress bar atau memeriksa sisa memori. Contohnya seperti itu. Yang terakhir ada exit atau aksi keluar, yang segera sebuah objek meninggalkan state tersebut sebelum transisi ke state berikutnya. Fungsinya sendiri melakukan pembersihan, menyimpan status terakhir atau menutup koneksi. Contohnya saat sistem keluar dari state mengundurkan berkas, exit bisa berupa menutup file atau mencatat log unduhan selesai. Nah, mungkin segitu saja dari materi yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi dari saya mengenai uh, yang bisa saya sampaikan sesuai PPT ini tadi. Semoga dari penjelasan saya tadi uh, memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya simulasi dalam uh, sistem kontrol ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.